khususnya di pemilih pemula itu menjadi alasan pertama tidak mencoblos, tidak memilih, tidak menggunakan hak pilihnya, tapi dia sebagai terdaftar tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Kedua yang memang tidak terdaftar, dan ketiga ada aktivitas yang memang tidak bisa ditinggalkan ketika mau menggunakan hak pilihnya. Itu menjadi alasan yang memang adanya golput gitu ya, salah satu menjadi alasan. Tetapi bagi pemilih pemula ketika dia menggunakan hak pilihnya ternyata ada beberapa yang menjadi alasan. Yang saya catat ada 2 poin saja yang pada akhirnya ini sosialisasi pendidikan pemilih ini harus memang diupayakan terus ke setiap lini masyarakat dan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya. Nah, apa sih yang memang menjadi latar belakang atau landasan khususnya pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya? Kan tadi yang pertama ada idealis, karena idealismenya. Yang kedua karena pragmatis, ada keuntungan yang sifatnya konkret gitu, atau memang efeknya tidak jangka panjang, mudah dengan iming-iming gitu. Bahkan saya tidak bisa ini kan Kang sempat waktu itu wawancara juga pada pemilih pemula waktu Februari milih saha cenah. Alasannya ada bekal untuk datang ke KPU, itu kan menjadi miris saya kira. Maka tentunya dalam program hari ini bagaimana kita kawan-kawan nanti ketika menggunakan hak pilih itu dilandasi dengan keidealismean kita, sesuatu yang ideal. Coba kita kerucutkan, kalau sekarang memang momentumnya pemilihan gubernur, maka sedikitlah kita coba dengan menganalisa calon, visi misinya seperti apa, dan menggunakan pisau analisa apa kita itu. Kan pertanyaannya bagaimana sih cara mampu untuk menganalisa? Maka perbanyaklah teori, perbanyaklah informasi, perbanyaklah kita membandingkan, berdialog dengan teman-teman, berdialog dengan stakeholder yang ada, dengan tokoh yang ada, bagaimana sepatutnya kita memilih hak pilih kita dan kepada pemimpin yang seperti apa kan itu. Gitu ya. Ini narasumber boleh bertanya nggak kepada peserta ini panitia? Kalau boleh ya. Kalau nanti bisa ada yang menjawab bisa dikasih hadiah oleh panitia penyelenggara. Ya, salah satu barometer saja. Boleh nanti angkat tangan bagi yang bisa menjawab dan insya Allah nanti saya carikan hadiahnya. Apakah itu Pak Prajab juga hadir tuh ya? Iya betul. Ya, sebutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya semuanya. Kalau satu kan nanti bisa kampanye gitu. Semuanya. Yang bisa menjawab silahkan acungkan tangan. Sebutkan 4 ya pasangan calon ya. Gubernur dan wakil gubernur yang akan kita pilih nanti di November. Siapa yang tahu? Pak Agung. Siapa? Silahkan berdiri, boleh berdiri ya. Cek. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Yang pertama itu calonnya yang nomor 1 Bapak Acep Adang Ruhiat dan wakilnya Ibu Gitalis Dwi Natarina. Yang kedua calon cawagup yang kedua yaitu yang pertama ketuanya JJ Wiradinata dan wakilnya Ronald Suprafraja. Dan nomor 3
Ketuanya calon wagubnya itu Ahmad Saihu dan wakilnya Ilham Habibi, dan nomor urut 4 cagubnya Bapak Deddy Mulyadi dan wakilnya Bapak Erwan Setiawan. Mungkin itu. Tepuk tangan buat Pak Agung. Betul ya, Sama-sama. betul ya. Nanti hadiahnya setelah acara bisa dikomunikasikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu menjadi salah satu barometer kawan-kawan yang memang ketika kita dikategorikan nanti menjadi masyarakat atau pemilih pemula yang aktif berpartisipasi. Tentunya berpartisipasi ini kan bukan hanya nanti di tanggal 27 November kita datang ke TPS ya, datang TPS terus kemudian mencoblos salah satu calon, tetapi bagaimana runtutan, nah gitu, runtutan dari pilkada ini kita peran aktif. Nah ini salah satunya dengan sosialisasi pendidikan pemilih itu kita peran aktif dalam pilkada yang serentak hari ini kan gitu. Nah kawan-kawan yang tentunya saya banggakan, maka dari latar belakang itu sehingga boleh. Nah ini ya ini ada saya bikin tidaknya PowerPoint. Ini tujuan bagaimana pada akhirnya harus adanya cerdas dalam memilih. Tujuan materi pemilih dalam menjatuhkan pilihan menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah dengan berlandaskan pada pengetahuan, kemudian kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara. Nah ini kawan-kawan yang tentunya kita harus menjadi patokan ketika kita memilih atau menggunakan hak pilih kita, itu dilandasi dengan pengetahuan. Pengetahuan ini tentunya dari mana kita dapatkan pengetahuan dalam pesta rakyat pemilihan gubernur ini. Karena kan ada kabar ya, ada info. Info itu kan nanti pada akhirnya ada yang bersifat faktual, fakta, ada yang bersifat opini, ada juga yang bersifat hoax, berita bohong. Nah kita selaku partisipasi yang aktif itu bagaimana menentukan info ini adalah info yang akurat. Maka dari pas pembukaan ini kawan-kawan sudah follow Instagram KPU Jabar enggak? Nah itu kan salah satu langkah kita mendapatkan informasi yang aktual, yang faktual. Terus kemudian ketika ada seorang, misalkan seorang kemudian membuat kabar di Facebook misalkan, satu media sosial saya, salah satu visi misi misalkan dari 4 calon. Nah ini kan harus diverifikasi nih, harus dianalisa betul atau tidak. Maka penentuan sumber kabar itu adalah salah satu langkah yang harus kita lakukan. Oh ini kabar datangnya dari seseorang dan ini tentunya ada kabar yang memang lebih fakta yang datangnya dari KPU Jabar. Maka saya pikir wajib hukumnya untuk memfollow Instagram ya, untuk memfollow Instagram KPU Jabar. Langsung saja ke ini ada makna pilkada ya, nanti salah satu karena kita peserta di sini pun mempunyai kewajiban setelah beresnya acara ini, tentunya kita punya kewajiban peran aktif dan mensosialisasikan apa yang memang sudah disampaikan. Nanti PowerPoint ini saya akan bagikan kepada kawan-kawan, tentunya karena keterbatasan waktu saya pikir. Nah nanti di sini ada memilih dengan cerdas. Memilih dengan cerdas adalah tindakan memilih calon kepala daerah berdasarkan informasi yang akurat barusan yang telah saya bahas, kemudian analisis yang kritis dan pertimbangan yang matang terhadap visi misi program kerja serta rekam jejak calon tersebut.
Pemilih yang cerdas tidak hanya didorong oleh popularitas, iming-iming, materi atau faktor emosional semata, melainkan juga oleh rasionalitas dan kepentingan bersama. Kawan-kawan, di sini ada yang memang harus kita garis bawahi, bagaimana kita memilih itu dengan sesuatu yang rasional dan teknisnya pun harus rasional, gitu ya. Setidaknya ada 2 langkah lah yang bisa kita terapkan ketika kita membahas tentang rasional. Itu ada yang disebut dengan kausalitas, hukum sebab akibat. Contoh, ketika kita terdaftar di DPT, kita gunakan kausalitas. Ini saya mempunyai hak suara. Apabila tidak digunakan, maka akan berakibat seperti apa? Apabila digunakan, maka akan berakibat seperti apa? Alhamdulillah Hirobbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sampurasun. Pertama, pada siang hari yang sangat terik ini, mari kita panjatkan rasa syukur, rasa bahagia kita karena ada suara knalpot kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama hadir di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik, masyarakat dan semuanya stakeholder yang ada di Kecamatan Cipendei, berbahagia sekali tentunya saya diamanahi oleh pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat untuk dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024 ini. Ini merupakan kesempatan baik bagi kita semuanya hadirin yang berbahagia, karena bagaimanapun juga demokrasi pemilu adalah milik kita bersama. Jangan sampai, saya ingin memberitahukan di awal, jangan sampai pesta demokrasi hanya dinikmati, hanya dimiliki oleh segelintir orang, oleh elit-elit politik saja, oleh elit-elit yang punya kuasa saja, oleh elit-elit yang punya uang saja. Demokrasi dalam konteks hari ini adalah pemilu, ini merupakan hajat kita bersama. Ini merupakan pondasi kita bersama untuk kemudian membangun, membentuk masyarakat yang demokrasinya betul-betul berkualitas. Dalam urusan pendidikan pemilih, kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih tipe-tipe pemilih dalam pemilu? Yang pertama, ada tipe pemilih yang pasif. Pasif itu yang seperti apa? Mereka mau memilih tidak memilih. Sakumaha datangna informasi. Atau bahkan yang lebih krusial, mereka menjadi golput, tidak memilih. Ini adalah pemilih-pemilih yang pasif. Dan dalam beberapa temuan banyak sekali di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena Jawa Barat merupakan provinsi yang paling terluas, baik secara wilayah ataupun secara kuantitas, ini mengalami atau memiliki masyarakat yang tadi golput, tidak memilih, dan pasif. Jadi apa? Tipe pemilih yang pertama yang pasif, sedatangnya informasi, malas menghadapi momentum pemilu, demokrasi. Jadi ngageleuyeung we seenaknya gitu masyarakat ini. Tipe pemilih yang pertama. Yang kedua adalah tipe pemilih yang aktif. Tipe pemilih yang aktif ini ditandai dengan mereka selalu membuka, membaca dan mencari tahu informasi terkait dengan kepemiluan. Yang kedua terkait pasangan calon. Yang ketiga terkait dengan aturan-aturan main dalam pemilu. Saya punya keyakinan yang ada di sini mayoritas yang kedua, pemilih yang aktif. Dia buka
Facebooknya, cari tentang calon-calon di IG-nya. Gening kelakuannya kieu nya. Lihat podcast yang membicarakan tentang Pilkada Jawa Barat. Gening, bagus ya yang ini mah. Datang ke lapangan, ada yang kampanye terbuka. Ini juga gening lebih bagus. Nah, ini adalah pemilih-pemilih yang aktif. Tapi ada, Bapak Ibu hadirin semuanya, pemilih yang ketiga adalah pemilih yang proaktif. Pemilih yang proaktif adalah pemilih yang ikut mengajak orang lain juga untuk berpartisipasi. Ada juga dalam konteks pemenangan pemilu, dia bukan hanya diam diri, tapi menjadi tim sukses. Dia bukan tim sukses, dia tidak mengajak orang lain untuk berpartisipasi, tapi dia berpartisipasi dalam konteks pengawasan pemilu. Ada yang serangan pajar, dia ikut berpartisipasi, bukan membagikan, tapi menyorot, ya, memonitoring dan melaporkan kegiatan-kegiatan pelanggaran tersebut. Hadirin semuanya, dalam urusan demokrasi yang berkualitas, kita harus ada dalam fase pemilih yang proaktif. Pemilih yang ketika tidak dapat jadi DPT, dia datang ke RT RW. Ketika ada pelanggaran dilaporkan ke Panwas, ke Bawaslu. Ketika sosialisasi dari KPU-nya misalnya minim, ya, ngirim saran dan kritik. Tolong dong ini sosialisasinya lebih digencarkan lagi. Insya Allah dalam prinsip atau dalam paradigma masyarakat yang seperti itu, kita akan melahirkan demokrasi yang berkualitas dalam konteks partisipasi. Karena kita lihat bagaimana pemilu yang menarik. Ada yang tahu tidak bagaimana pemilu yang menarik? Pemilu yang diperbincangkan, pemilu yang saling berdebat antar tim sesnya, beradu gagasan, beradu program, beradu argumen. Antar calonnya saling serang dalam konteks pemikiran, program. Ini yang akan melahirkan diskursus yang hebat yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan nutrisi terbaik dalam konteks demokrasi pemilu, yaitu informasi-informasi literasi politik yang solid, mantap, dan berkualitas. Kita tahu betul, ada beberapa pilkada yang apaan sih ini, kok malesin, kok gak ada apa-apa, kok gak bikin bergairah kita untuk ikut pesta dalam demokrasi pemilu ini. Kenapa coba? Karena ada diskursus yang hilang, ada dialog yang hilang, ada perdebatan yang hilang. Oleh karenanya, kita dalam konteks demokrasi pemilu harus menjadi pemilih yang proaktif. Turun ke lapangan, ajak orang-orang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Karena kenapa dari tadi disebutkan oleh perwakilan dari KPU Jabar, oleh Pak Eri, oleh Pak Kang Usman, kenapa partisipasi pemilih itu harus tinggi nilainya? Persentasenya harus tinggi, kenapa coba? Itu menandakan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia itu mengalami, ya, sistematika dan proses konsolidasi yang matang, yang bagus, yang sampai ke akar rumput. Kita harus bersyukur. Kalian Gen Z, pemilih pemula, ada yang udah gen lama, baby boomers, saya milenial. Kalau yang Gen Z bersyukur, dulu orang tua kalian mendapatkan informasi itu harus membeli dulu koran, harus dulu mencari informasi ke kecamatan, gitu ya. Sosialisasinya terbatas. Kalian cukup membuka Instagram, membuka TikTok, membuka Facebook, bisa itu mendapatkan informasi-informasi yang pertama tentang kepemiluan, yang kedua tentang paslon, yang ketiga tentang aturan main dalam pesta demokrasi. Ini yang menjadi catatan kita, hadirin semuanya, bahwa kita ingin melahirkan demokrasi yang kuat, demokrasi yang berkualitas. Selanjutnya yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita harus sadar betul, bukan hanya literasi politik kita yang minim, tapi secara umum
daya literasi masyarakat Indonesia itu di bawah rata-rata. Jadi kalau kalian misalnya bisa buka buku, itu berapa halaman rata-rata? Paling kuat mata tuh. 2 halaman ya, 2 halaman. Nah, daya baca itu berkaitan dengan sejauh mana ya jumlah kuantitas halaman kita bisa membaca. Jadi jangan hanya urusan literasi, jangan kan urusan literasi politik, literasi yang umum saja masyarakat kita masih rendah. Ini yang perlu kita sadari dan kita perlu mewaspadai diri kita. Kalau terus-menerus literasi politik kita rendah, maka yang disebut dengan adu domba, yang disebut dengan fitnah, hoaks itu berkembang pesat di masyarakat. Sekarang gini, saya tanya. Waktu pas Pilpres kemarin di grup-grup keluarga, di grup arisan, di grup alumni, ada tidak yang nge-share ada kecurangan? Ada kecurangan ini, ada kecurangan banyak yang nge-share kan? Wah, luar biasa. Tapi kecurangannya di mana? Oh, ternyata kecurangannya di Papua. Kecurangannya di Kalimantan. Di sekitaran kita ada kecurangan tidak? Tidak. Yang pada akhirnya sekarang banyak juga informasi-informasi yang membuat ruang-ruang demokrasi pemilu kita menjadi bising. Kita lihat sekitar kita. Masyarakat Cipendei, lihat sekitar kita. Demokrasinya udah sehat belum? Pengawasan pemilunya, partisipasi pemilihnya. Itu yang harus kita lihat. Jangan sampai kita diresahkan, terlalu resah oleh kegiatan penyelewengan pemilu misalnya yang ada di daerah lain saja. Tapi harus lihat di daerah kita. Wah ini Pak Dhani nih misalnya masuk ke Ciroyom, ke Sinagali. Aman Kang Ersad, nggak ada kecurangan, nggak ada kejanggalan. Oke, demokrasinya sehat, pengawasannya baik. Karena ingat, pengawasan ya, terus pemilih yang partisipatif, itu lahir dari sifat yang namanya kesukarelawanan. Ingat, bukan dari kegiatan yang sifatnya pragmatisme. Itu salah satu dari demokrasi pemilu yang sehat. Dia bukan lahir dari pragmatisme, tapi lahir dari kesukarelawanan. Saya sukarela untuk mensosialisasikan bagaimana pemilu yang damai, yang adil. Saya sukarela untuk mengkampanyekan calon A. Saya sukarela mengkampanyekan calon B. Pada akhirnya apa? Calon-calon nggak pusing mikirin kos. Karena ini anak sukarela. Ini demokrasi sehat. Misalnya dalam konteks pengawasan pemilu saja. Berapa coba panwascam yang ada di kecamatan? Ada berapa? Ada 3. Ya. Pengawas kecamatan tuh ada 3. Kelurahan kita ada berapa di Cipendei? Desa 12. Coba. 3 pengawas kecamatan yang resmi pemilu harus mengawasi 12 desa. Logis atau tidak logis? Oh, tidak logis, Kang. Tapi menjadi logis karena apa? Ada pengawasan partisipatif. Ada masyarakat yang sadar tentang pemilu yang turut serta mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam konteks memilih dan juga mengawasi. Ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa partisipasi dalam pemilu itu harus ditingkatkan dan kenapa harus meningkat? Ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi kita. Nah, dalam tadi misalnya dalam literasi politik, algoritma TikTok kalian atau Instagram kalian sudah menuju ke salah satu calon belum? Belum. Berarti literasi politiknya memang nggak di situ. Kalian tidak punya itikad untuk mencari. Kalian belum punya itikad untuk memperlihatkan siapa sih calon-calon yang terbaik untuk Jawa Barat nanti. Ada Kang Ersad, sama aja ada pemimpin nggak ada pemimpin. Saya mah tetap jomblo. Ya, karena belum ada yang pengentasan jomblo, baru ada pengentasan kemiskinan misalnya gitu. Tetep lah saya mah nggak mau milih. Hati-hati. Pemilih yang pasif ya akan melahirkan masyarakat yang masa bodoh terhadap pemerintahan, masa bodoh terhadap demokrasi. Nggak boleh loh negara kita, bahkan nggak boleh
dalam sebuah wilayah itu kehilangan pemimpin 1 detik pun. Ini ada banyak siswa di sini. Kalian kalau nggak ada guru 2 menit gimana kelas? Wah kacau, itu di kelas. Ini ada dosen, ada mahasiswa. Gimana kalau nggak ada dosen? 1 menit keluar langsung cari kantin dan lain sebagainya. Ini gimana negara kalau gubernur Jawa Baratnya nggak ada? Gara-gara masyarakatnya pasif. Gara-gara masyarakatnya nggak mau memilih. Gara-gara masyarakatnya literasi politiknya rendah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya pribadi dan secara konsep ya, mari kita meningkatkan literasi politik kita. Dengan cara apa? Dengan cara membangun algoritma sosial media kita, karena di situ sekarang sumber informasinya. Membangun algoritma kita betul-betul menuju kepada apa? Yang pertama, KPU Jawa Barat misalnya di follow, tentang kepemiluan aja terus. Pada akhirnya kita tahu, oh pengawasan partisipatif itu kayak gini ya. Pemilih partisipatif itu kayak gini ya. Pemilih aktif tuh kayak gini ya. Pemilih pragmatisme tuh kayak gini ya. Pemilih rasional tuh kayak gini ya. Karena algoritma sosial media kita ke situ. Itu berkaitan dengan kepemiluannya. Kita tarik ke yang keduanya, berkaitan dengan calonnya. Semuanya. Saya pernah waktu tahun 2024 Pilpres, kan ada berapa calon? 3. Algoritma saya menuju ke salah satu calon. Saya bukan tim ses capres manapun. Buka explore, si ieu bijil deui. Buka TikTok, si ieu bijil deui. Terus scroll payup. Terus dia. Pada akhirnya apa? Saya blok. Saya sehatkan pikiran saya masukkan ke 3 calon saya di sosial media saya. Pada akhirnya algoritmanya ke situ. Oh ternyata ini ada bagusnya, ini ada bagusnya, ini ada bagusnya. Pada akhirnya pemilu menjadi apa? Sehat buat kepala kita. Apalagi buat kalian misalnya yang masyarakat kita mudah sekali terjebak dan disuntik pikirannya, ditembak pikirannya oleh narasi-narasi adu domba dan fitnah. Betul-betul bisa memilih calon pemimpinnya atas dasar pilihan yang betul-betul cerdas dan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar urusan dapat uang berapa dan dapat untuk apa dalam waktu yang jangka pendek. Contoh Pilkada 2024 ini menjadi titik tolak demokrasi yang pemilihan inilah kita keikutsertaan kita dalam memajukan daerahnya masing-masing. Tolong nanti semuanya warga Jawa Barat untuk ikut serta di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November